Kita bangkit berdiri. Puji syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahman dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-24 di tahun B. Melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa iman saja tanpa diwujudkan dalam perbuatan yang nyata tidaklah cukup. Siapa saja yang mengaku pengikut Yesus harus meniru apa yang telah dilakukan oleh gurunya. Dengan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dengan ikut ambil bagian dalam hidupnya, mereka akan mengalami kebangkitan bersama dengan Dia. Semoga Ekaristi pada hari ini membuat kita semua menjadi kuat dalam mengikuti Tuhan Yesus dengan setia dan taat. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapannya kita merenungkan siapakah Yesus bagi kita. Kita akan mengikuti Dia dalam seluruh kehidupan, dan kita akan semakin kokoh kuat untuk mengikutinya kalau kita semakin memaknai pengalaman hidup kita bersama dengan Dia. Suka dan duka adalah bagian kehidupan, dan dengan demikian lewat itu salib kehidupan sungguh-sungguh akan semakin meneguhkan kita, karena di balik salib kehidupan ini akan terpancar kemuliaan Tuhan. Kita mensyukuri semuanya itu, seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahunnya, dan minta doa dari kita pada kesempatan ini
utamanya bersyukur bersama dengan anak terkasih Fit Given yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-7, juga bersama dengan Pastor Franz Liman yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, dan mungkin juga ada yang akan merayakan hari ulang tahunnya di minggu ini. Kita bawa dalam doa-doa kita, utamanya Vienna. Dan juga kita mohon keselamatan kekal bagi Ibu Imelda Lili yang 6 bulan yang lalu telah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ini hadapan Tuhan dari kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak melarikan diri dari penderitaan, namun dengan tabah menghadapinya sampai wafat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau taat kepada Bapa dengan mengangkat salib demi cinta kasih-Mu kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah anak manusia yang ditolak oleh para pemimpin rakyat dan dibunuh. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami Hallelujah.
hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Semoga salib Putramu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama. Syukur atas rahmat-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada kami, terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, Pastor Franz Liman, anak terkasih kami, Fit Given. Semoga dengan rahmat usia yang Kau percayakan kepada imammu dan anak kami ini sungguh semakin membuat mereka semakin menikmati keramaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, terlebih juga dalam seluruh karya yang senantiasa menjadi ungkapan iman untuk menghadirkan karya kerajaan di tengah dunia ini. Syukur atas segala berkat-Mu yang boleh Kau nyatakan dalam seluruh kehidupan orang-orang yang senantiasa dan setia mempercayakan hidupnya kepadamu. Juga bagi mereka yang telah mendahului kami percayakan, semoga dengan belas kasih-Mu Kau nakurai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolom persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan daku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendapat kepadaku. Sungguh Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh
Ia mendengarkan suara permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita maha penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan, Engkau telah meluputkan aku dari maut. Engkau telah meluputkan mataku dari air mata, dan kakiku dari tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan." Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu Yesus berpaling dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat isi ringkas dari bacaan pada kesempatan ini. Dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya memberi gambaran tentang hamba Tuhan yang taat, yang merelahkan diri menderita demi keselamatan umatnya.
Ia memberikan punggungnya kepada orang-orang yang memukulnya. Kekuatannya ada pada Allah, dan Allah sajalah yang menjadi tumpuan harapan dan dayanya. Sementara dalam bacaan kedua dari kitab surat Rasul Yakobus, banyak orang berpikir yang paling beriman atau beriman itu cukup tidak usah dengan perwujudan dan dinyatakan dalam perbuatan. Namun harus disadari bahwa sikap iman seperti ini tidak utuh, dan memang walaupun kita menyadari bahwa sebenarnya dari satu pihak iman itu adalah rahmat dari Tuhan, tetapi tidak cukup kalau kita tidak mengupayakannya dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita harus berusaha untuk menyambutnya dan mengupayakannya, sehingga iman itu harus dinyatakan dan diungkapkan di dalam seluruh kehidupan melalui perbuatan-perbuatan baik. Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Dan dengan demikian iman hanya bisa nampak dalam tindakan dan perbuatan. Kemudian dalam bacaan Injil, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di sanalah kita bisa melihat bagaimana iman itu sungguh boleh diungkapkan dan dinyatakan, dan itu kita diwakili mudah-mudahan oleh Rasul Santo Petrus. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan pengalaman rohani Petrus. Ia yang tinggal dan berjalan berkeliling bersama dengan Yesus, mendengarkan pengajaran dan melihat perbuatan-perbuatannya, akhirnya sampai pada pengenalan yang benar akan Yesus. Ia mengungkapkannya dalam pengakuan iman penuh hikmat, "Engkau adalah Mesias." Petrus yang mencari kebenaran dan keselamatan itu sekarang mengenal secara nyata juru selamatnya, karena ia tidak ingin berpaling dari Yesus meskipun banyak orang pergi meninggalkannya setelah mendengarkan pengajarannya yang kedengarannya keras. Di dalam Injil Yohanes dikisahkan bahwa setelah melihat perbanyakan roti dan ikan serta berbagai mujizat yang dibuat oleh Yesus, lalu orang banyak mengikuti Yesus dengan antusias. Tetapi ketika mendengar pengajarannya yang mereka katakan, lalu akhirnya mereka mengatakan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lalu mereka pergi dan tidak lagi mengikuti dia. Yesus kemudian berpaling kepada murid-muridnya dan bertanya kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Maka Petrus berkata lagi, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Namun Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, walaupun Petrus sungguh mengakui hal itu, kalau kita mendengarkan bacaan pada kesempatan ini, maka pada saat Yesus sungguh mengungkapkan apa yang seharusnya dia jalani dalam kehidupan ini, maka kita dengarkan tadi, ternyata Petrus itu menegur Yesus pada saat dia mengatakan bahwa Mesias itu harus menderita, kemudian wafat dan akhirnya bangkit. Bagi Petrus hal ini tidak mungkin bagi seorang yang akan datang menyelamatkan umat manusia. Ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, Petrus sedikit keliru memahami keselamatan yang dibawa oleh Yesus awal mula, dan dia berpikir secara politis duniawi saja. Untuk itulah Yesus mengatakan, enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi yang kau memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita semua telah percaya kepada Sang Mesias. Sang Mesias adalah penolong, pembawa berkat,
dan itu diharapkan oleh semua umat manusia sebenarnya. Bahkan Mesia yang diurapi itu merupakan gelar yang diberikan kepada tokoh utama yang dinantikan untuk menyelamatkan umat Ibrani. Dan akhirnya dari bahasa ini juga kita mendengarkan bahwa dari bahasa Ibrani Mesia itu Masia, yang akhirnya masuk dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan menjadi Kristus, Kyrios dan Kristus. Lalu konsep Mesias dikenal dalam agama-agama Abrahamik, yaitu Kristen dan Islam. Jadi pemahaman Mesia juga sebenarnya ada dalam agama Islam. Nah, yang terjadi dan kita pahami, orang Kristen memahami bahwa Yesus Kristus itu dipercaya sebagai Mesias yang membawa keselamatan bagi umat manusia, dan itu sudah datang. Sementara orang Islam memahami bahwa Nabi Isa Al-Masih dipercaya sebagai Mesias yang akan datang menjelang akhir zaman untuk mengalahkan maut. Maka Al-Masih dalam bahasa Islam itu dilihat atau diambil dalam pemahaman yang berasal dari Al-Hadits, bukan dari Quran. Dan dengan demikian itu adalah ajaran, maka dalam pemahaman mereka orang Islam itu sungguh takut kepada hukum, agama hukum, dan dengan demikian mereka lebih mematuhi hukum dan bukan pada penghayatan dan pendalaman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk tidak hanya memahami dan mengerti tentang Sang Mesias yang kita yakini, tetapi harus tumbuh dan berkembang dalam seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan kita masing-masing. Dan pengalaman itu ditumbuh kembangkan lewat keberadaan kita, di mana kita menghadapi seluruh situasi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan salib kehidupan, jatuh bangun, banyak hal yang kita hadapi. Baik di dalam hidup bersama dalam keluarga, di tempat kerja di mana kita berada, di lingkungan di mana kita berada, semuanya itu memberikan salibnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita tetap teguh dan kuat dalam memperjuangkan hidup iman kita. Itulah yang harus menumbuh kembangkan sungguh pemahaman kita terhadap Sang Mesias yang kita nantikan. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Sang Mesias telah datang dan kita telah menerima itu dalam seluruh kehidupan kita. Kita memiliki iman dan keselamatan yang sama seperti dimiliki oleh Petrus. Oleh karena itu marilah kita mensyukuri rahmat teragung ini. Bersukacitalah dalam iman akan juru selamat kita. Sukacita keselamatan adalah rahmat yang memberi kita keberanian dan kekuatan untuk menghayati iman Katolik yang kita perjuangkan. Dengan keberanian itu kita mau setia kepada Yesus dan menjalani hidup termasuk memikul salib hidup kita dengan setia dan rela. Kita ingat sabda Yesus, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan memperolehnya. Memikul salib merupakan cara untuk membuktikan iman sejati kepada Kristus. Maka janganlah kita takut, karena di balik salib kehidupan itu, kebangkitan menanti kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Rasul Yakobus memberikan kita pelajaran berharga tentang iman yang hidup. Bahwa iman mesti nyata dalam perbuatan tingkah laku. Apalah gunanya kalau seseorang menyatakan bahwa ia beriman tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku terkasih, janganlah beriman secara teori saja atau konseptual saja,
Iman teoritis atau konseptual hanyalah iman abstrak tanpa manfaat nyata. Maka dengarkanlah tantangan Rasul Yakobus ini. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita berdoa dan mohon dengan sungguh agar kita dapat mengikuti cara hidup Yesus, memperbaharui diri, tekad kita untuk menunjukkan iman kita mendahului perbuatan atau melalui perbuatan kita di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, atau dimanapun kita berada. Moga-moga juga kalau kita menelusuri dan melihat bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh paus kita yang baru saja berkunjung ke Indonesia dan juga berkunjung ke beberapa tempat yang kita saksikan, kiranya itu akan mendorong kita untuk bertanya kenapa beliau mampu dan bisa melakukan itu. Semata karena dia punya keyakinan dan kepercayaan bahwa yang hidup dalam dirinya adalah Kristus sendiri, dan dengan demikian mendorongnya untuk sungguh menyatakan kepada dunia bahwa rasa damai dan bahagia itu sebenarnya harus kita wujud nyatakan dalam tingkah laku dan perbuatan. Dan dengan demikian akan semakin banyak orang sungguh memaknai imannya di hadapan Sang Sumber kehidupan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara mati. Dari situ ia akan datang bagi orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita melalui doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa di surga yang telah menciptakan kita untuk menjadi bahagia. Semoga kita sanggup menghadapi segala percobaan dan tanggung jawab kita. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja tidak malu mewartakan Kristus yang tersalib dan tetap tidak mementingkan diri menurut teladan Kristus. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi para korban ketidakadilan dan kemiskinan, ya Bapa, semoga kami mempunyai keberanian untuk membela kepentingan para korban dan membawa keadilan dan kasih bagi mereka. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi para gelandangan dan anak-anak jalanan, orang-orang yang tertinggal dan tak terhitung, serta mereka semua yang tidak mempunyai dudukan dan suaranya tidak didengar. Ya Bapa, semoga orang-orang kecil itu tidak diinjak-injak oleh para pembesar dan penguasa. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi orang-orang yang cara berpikir dan tingkah lakunya tidak dapat kita ikuti dan kita setujui. Ya Bapa, semoga kami menghargai serta memberi tempat dalam hati kami kepada orang-orang itu juga. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi orang-orang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga orang-orang sakit dan cacat menyadari bahwa mereka amat dekat dengan Yesus yang menderita, dan semoga kami tak lupa mengunjungi serta memperhatikan mereka. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu.
Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada hari ini, Pastor Frans Liman dan Fit Given. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudara kami ini semakin membuat dia damai dan bahagia, sehat walafiat, dan semakin menemukan sukses dalam setiap usaha, rencana pekerjaan-pekerjaan yang mereka perjuangkan. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Kami pun mempercayakan ke dalam belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya Ibu Imelda Lili yang 6 bulan yang lalu Kau panggil dari tengah-tengah keluarga. Semoga dengan belas kasih-Mu, penatua saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon kepadanya, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Sejenak dapanlah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah, salib-salib dunia adalah salib-salib kami juga, sebab kami tidak mau menolak salib dari tangan Yesus. Tetapi Engkau akan membuat salib kami ringan, sebab Yesus telah memanggul salib untuk kami semua. Dialah Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan dengan puji syukur 707. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, tinggi jauh padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan pengenangan akan sengsara, wafat dan kebangkitan putramu demi keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan
Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Agung Kojutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat-Mu pada kesempatan sore ini dengan niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 706, lagu Komuni. Betapa agung karya Tuhan ciptaannya, mengagumkan. Betapa indah Nusantara, sungguh luas membentang. Syukur kepadamu Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu kepada umat-Mu. Allah yang besar, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Rakyatnya kini telah merdeka, bersama aneka, berdasar pada Pancasila, beriman pada Yang Esa. Syukur kepadamu Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu kepada umat-Mu. Engkaulah Allah yang besar, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Betapa berharga kasih setia-Mu ya Allah, kiranya anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengorbanan putra-Mu yang mendatangkan keselamatan bagi kami. Semoga dengan mengenangkan korban salib-Nya ini, kami juga terdorong untuk rela berkorban demi kebaikan hidup bersama dalam masyarakat kami menuju kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte gereja 19.825.000. Kolekte pemeliharaan gereja 12.900.000. Kolekte pada Jumat pertama 2.370.000. Kolekte misa online paus 5.600.000. Sumbangan untuk Gua Maria dari Ibu Elizabeth Lince Mary 2 juta.
Natania Safira 750.000, Ani Limesa 500.000. Terima kasih atas sumbangannya. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 di aula lantai 1. Pengumuman ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama, Teddy Octavianus Konardi dan Yunita Chandra. Pengumuman ketiga, Gabriel Wendy Limawa dan Frisya Camelia Rumagit. Pengumuman ketiga, Simplicius Lahut dan Maria Nona Nersi Nere. Pengumuman ketiga, Richie Fritzi dan Ivana. Pengumuman kedua, Vincentius Budi Haryanto Junedi dan Adriana Cindy Tan. Pengumuman kedua, Yohanes Marcelinus Sabaleku dan Maria Rensiana Biru. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Yang keempat, pertemuan lansia diadakan pada Sabtu 21 September pukul 9 di aula gereja lantai 1. Setelah pertemuan akan diadakan terapi longivitologi bagi umat yang membutuhkan. Yang kelima, pemuda Katolik mengadakan masa penerimaan anggota Mapenta pada hari Sabtu tanggal 21 September di Pastoran Paroki Gotong-Gotong. Yang keenam, Gereja Stasi Familia di Sapa Bayo-Bayo Toraja menetapkan Paroki Kristus Raja Andalas sebagai pemberi sumbangan 25 bangku dengan harga bangku 1 juta per buah. Nama penyumbang akan dicantumkan. Untuk itu diharapkan partisipasi Bapak Ibu melalui transfer sumbangan ke rekening PGPM Kristus Raja Andalas atas nama Ibu Anita Wagiri. Ada dituliskan mungkin. Kemudian panitia Pesta Pelindung 85 tahun paroki akan mengadakan berbagai lomba menyongsong puncak acara Pesta Pelindung. Lomba antaranya lomba catur, lomba domino, lomba merangkai bunga, lomba nyanyi solo rohani, dan lomba kor wilayah, serta berbagai macam lomba lainnya. Informasi selanjutnya akan disampaikan lewat grup-grup di rukun dan wilayah. Yang kedelapan, dalam rangka pencarian dana pembangunan gereja stasi Santo Yosef Pakato, segenap panitia mengadakan basar di basement, dan makanan yang dijual adalah makanan buatan mereka sendiri. Sumbangan juga dapat ditransfer melalui rekening yang tercantum di amplop-amplop yang telah dibagikan. Demikian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian berapa hal Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kembali mengingatkan bahwa dalam perayaan 85 tahun Pesta Pelindung Paroki kita, lalu kita akan mengadakan perayaan di mana seluruh umat diundang untuk berpartisipasi dengan segala daya upaya, dengan satu pengharapan semoga seluruh kegiatan yang dibuat oleh panitia ini, kami percayakan kepada panitia untuk membuat dan melaksanakan seluruh kegiatan yang memungkinkan untuk semakin membangun kebersamaan dan persaudaraan di antara kita, dan dengan demikian akan semakin tercipta rasa solidaritas satu sama lain untuk sungguh saling menerima, saling menghargai, dan saling mengakui dalam seluruh persperilan hidup. Sehingga nanti dalam puncak itu kami sangat mengharapkan bahwa ini adalah perayaan iman kita bersama, syukur kita bersama yang akan kita puncakkan, dan kami ingatkan bahwa itu perayaan pada pagi harinya itu hanya satu kali saja, yang selama ini kita buat 2 kali perayaan. Itu dipuncakkan supaya ada kebersamaan sesudah perayaan. Itu dipikirkan ke depan, dan sekali lagi dari kita umat dan untuk umat secara keseluruhan. Masih ada titipan dari kelompok Abah, ayo mari baca kitab suci, menghimbau kita atau mengajak kita untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, juga dalam kaitannya dengan ulang tahun paroki pada tahun ini atau Pesta Pelindung Paroki kita. Beritanya nanti akan disampaikan melalui rukun dan wilayah.
Saya kira itu akan mengadakan lomba kuis kitab suci, lomba membuka kitab suci, dan lomba mewarnai untuk sekolah minggu. Itu lebih lengkapnya nanti akan dikirim di grup rukun. Saya kira itu tambahan, dan tadi juga salah satu stasi dari Sungguh Minasa mencari dana di tengah-tengah kita lewat menjual basar dan juga mungkin sudah membagikan amplop kepada kita. Tentu atas seluruh perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih mewakili mereka semua yang boleh berkesempatan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir dalam perayaan ini, mengambil bagian, utamanya seluruh petugas liturgi. Kepada kita semua saya ucapkan terima kasih atas keterlibatan dan partisipasi kita. Juga kepada kelompok dekor dan sound system, juga kelompok membersihkan setiap hari Sabtu, wilayah dan rukun. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat kan pemuas dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan